perkembangan pesantrennya bagaimana. Saya dengar tadi ada 4 cabang sudah, apa saja yang diajarkan di situ, terus kemudian apa motivasi beliau bikin channel Benteng Akidah dan lain sebagainya, itu saja. Betul, kita kupas. Alhamdulillah, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya adalah momen-momen yang dari dulu saya hindari. Kayaknya udah mau ngeles nih. Tiba-tiba prolog Begini, artinya betul, serius guys. Jadi sejak saya aktif di media sosial, itu di Facebook. Dari awal bertahun-tahun tidak ada orang satupun di media sosial kecuali teman sendiri yang tahu nama asli saya. Saya dulu mengatasnamakan Elmawatchi, dan itu mungkin Facebooknya sudah ada 6-7 kali diblokir permanen, bikin lagi, diikuti banyak ribuan lagi, diblokir lagi. Itu di awal sebelum di YouTube. Dan di situ memang dari awal kita diperkenalkan, dipertemukan dengan orang-orang yang berpikiran nyeleneh-nyeleneh dalam hal ini persoalan akidah gitu, guyonan tentang ketuhanan dan lain sebagainya. Itu yang memotivasi kami. Jadi tiba-tiba di ke-7 kalinya diblokir akun saya. Sebelum diblokir begini, saya ini sebenarnya tidak mau menampilkan nama saya siapa bahkan, karena salah satunya saya takut mengganggu, apalagi suul adab atau lagi mengusik, ya, mengusik daripada guru-guru kami. Misalkan nama saya Muhammad Fahim, alumni Pondok Al-Inaro misalkan. Sedangkan sikap saya yang kata Gus Nur tadi, karakter itu sulit untuk dirubah. Banyak nasihat-nasihat yang masuk ke kami dari kakek-kakek. Ada kakek kami di situ, ada salah satu ketua NU. Ngasih tahu, kamu ini sebenarnya begini, nanti begini, maka sikapnya jangan begini. Kalau kamu, intinya begitulah. Coba video-video itu dihapus. Kami menyampaikan, mohon maaf kakek, kami sebenarnya pengen seperti itu. Tapi bagaimana lagi, karakter kami nggak bisa membendung ketika ada satu hal yang harus kami ungkapkan secara terang-terangan. Itu salah satunya. Jadi dulu terbongkarnya nama saya itu berawal dari, ya kami juga berterima kasih apa tidak kepada Banser. Nah, waktu itu kami menyampaikan ada beberapa diskusi tentang adanya pembebasan lahan yang pada akhirnya Allah alam itu lahan dibeli secara untuk kepentingan umat Islam, tiba-tiba akhirnya kembali alih kepada Nasrani. Salah satunya, dan di sini ada salah seorang kiai sepuh di Malang juga. Kita diskusi. Tiba-tiba saya simpel Gus ketika menyimpulkan sesuatu itu, dan ketika sudah terlalu rumit untuk dijelaskan secara syariah, jadi saya langsung gini, sambil bercanda lah tentang, mohon maaf, Kiai Said Akil Sirot ini yang lalu, ini cerita ya. Saya katakan dia itu kaki tangan Dajjal abad ini. Itu waktu itu. Lalu disitulah saya diberikan kesempatan ya untuk terkenal gitu, diberikan kesempatan untuk terkenal. Padahal dari dulu saya menyimpan jati diri saya simpan bertahun-tahun. Nama Elmawatchi nggak tahu siapa namanya, anaknya siapa, santri mana nggak tahu. Saya akhirnya ya diviralkan, menghina Kiai Said Akil Sirot dan lain sebagainya, dan akhirnya ketemulah saya alumni salah satu pondok pesantren yang sampai saat ini pun saya nggak berani menyebut. Karena saya masih belum bisa merubah sikap saya sesoft mungkin seperti Ustaz Utri. Nggak bisa. Jut bengal ya, yang udah asli. Jut bengal. Sehingga meskipun menurut kami benar, takut menurut guru kami itu kurang bagus. Itu yang saya jaga sampai detik ini. Jadi maka saya sampaikan tadi, pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan yang saya hindari. Hai podcast di sini, ya. Tapi yang saya takutkan, Anda ini siapa sebenarnya? Seperti itu Gus. Dan itu pertama kali saya kenal beliau ketika terjadi kejadian itu. Masuk koran juga itu. Masuk koran ini saya merasa kayaknya senasib dan sepenanggungan ya sama itu. Akhirnya Kemudian untuk persoalan kenapa di channel Benteng Akidah, itu persoalan juga ketika kami sudah berkali-kali mengkanter opini dari liberalisme. Jadi pendangkalan akidah, agama dibuat guyonan dan dibuat ya banyak cara untuk mereka supaya viral dengan memperkainkan agama. Nah, setelah kami kapok di Facebook karena diblokir permanen, akhirnya saya punya salah satu channel. Saya dulu jualan. Saya dalam waktu satu periode, saya jualan, ya buka The Pot, rumah makan. Di waktu itu juga saya ada CV, pengadaan alat kesehatan. Kemudian di waktu itu juga saya beli laptop bekas, ya, CV juga.
Kemudian yang keempat usaha saya itu Duncan Property pernah masuk menjadi cabang Surabaya. Apa istilahnya franchise istilahnya Gus ya. Jadi di waktu itu saya punya satu email dan ke Facebooknya, ke YouTube nyambung. Ketika saya mempunyai unek-unek ada salah seorang liberal, ya sekali lagi mengajak-ajak kelompok komplotannya si Gus Ulil Absar Abdullah. Ya kita tahulah semuanya. Katanya tadi belum sebut nggak apa-apa. Nah saya buka di situ YouTube saya, kemudian saya sampaikan, saya luapkan unek-unek saya begini. Sebenarnya harusnya begini. Ini persoalan agama. Ini bukan persoalan remeh. Ini bukan untuk candaan dan lain sebagainya. Nah disitulah ternyata orang-orang yang ikut di Facebook itu masuk ke YouTube juga. Masuk ke YouTube, mulai masuk ke YouTube, akhirnya nyambung lah ke Pilpres. Itu semakin mempererat lagi. Gitu. Jadilah Benteng Akidah ya seperti itu hari ini. Masya Allah. Yang dibelai selama ini kan, akhirnya jalan pintas dianggap pantas. Benteng Akidah. Memang Masya Allah ya. Benteng Akidah. Penghuni surga. Nama konten mereka, nama channel mereka gitu. Penghuni surga. Benteng Akidah. Pembela umat. Cuman slogan saudara. Isinya selokan saudara. Slogan dengan selokan beda saudara. Tidak sama saudara. Tidak sama.